Halo guys, kongsi Pak Coy. Selamat tahun baru Imlek ya bagi semua orang yang merayakan. Tahun 2021 adalah tahunnya kerbau metal alias kerbau yang suka dengerin lagu-lagu metal. Enggak ding, bercanda. Maksudnya adalah semenjak hari Imlek ini, tahun 2021 sampai Imlek tahun depan, semua anak yang lahir dalam rentang waktu tersebut itu bersio kerbau metal atau kerbau logam. Kalau kalian sendiri sionya apa? Absen di bawah ya. Kalau gue pribadi, sio gue adalah monyet air. Maksudnya apa tuh sio monyet air? Ternyata guys, yang namanya sio itu nggak cuman dilambangin sama lambang binatang aja, tapi juga dilambangkan dengan elemen alam yang ditentukan tahun itu. So, perkenalkan, nama gue Ajeng dari Inside Ajeng's Box, di mana gue berbagi hal-hal random. Dan pada video kali ini gue akan sharing apa aja sih hal tentang sio yang mungkin jarang orang tahu. Seperti bagaimana cara menentukan sio seseorang dengan benar, sejarah di balik karakter yang direpresentasikan oleh setiap sio, dan apa aja sih pengaruh sio dalam kehidupan seseorang sesuai kepercayaan bangsa China. So, apa itu sio? Sio adalah bentuk identifikasi, penanggalan, dan ramalan dalam kebudayaan bangsa China. Bisa dibilang, sio adalah astrologi China yang mempercaya bahwa nasib seseorang dipengaruhi oleh kapan waktu seseorang itu dilahirkan, meliputi tahun, bulan, hari, bahkan jam. Misalnya gue aja nih, gue kan lahir di tahun 1992. Berarti secara tahun, sio gue itu adalah monyet air. Kalau secara bulan, gue sionya adalah naga. Secara hari, sio gue tikus. Dan secara jam, sio gue adalah macan. Nah, dipercaya bahwa sio-sio ini, baik sio tahun sampai sio jam, itu mempengaruhi kepribadian, nasib, dan keberuntungan seseorang sepanjang hidupnya. Lalu apa aja sih yang dipengaruhi oleh tiap-tiap sio ini? Dalam kepercayaan China, sio tahunan, kayak kalau aku tadi monyet air ya, itu menggambarkan bagaimana seseorang melihat diri aku. Dan aku melihat diriku sendiri gitu. Jadi kayak bener-bener gambaran kasar tentang karakter yang terlihat. Lalu sio bulan kelahiran atau disebut juga sebagai binatang dalam menggambarkan bagaimana sih latar belakang masa kecil orang tersebut dan hubungan mereka dengan orang tuanya. Sio hari atau disebut binatang sejati menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang ketika dewasa dan pernikahannya. Sedangkan sio jam atau binatang rahasia menggambarkan jati diri seseorang secara sesungguh-sungguhnya. Kalian mungkin berpikir, wow, banyak banget ya sio gue. Lalu gimana ya cara gue tahu sio bulan, hari, sampai jam? Gak usah bingung, ini gue kasih tabelnya ya sebagai rujukan. Pause aja, and catet sio lo apa berdasarkan waktu lahir lo. Setelah itu, gue akan bahas komponen-komponen sio beserta artinya dan bagaimana sih budaya bangsa China mengartikan kepribadian-kepribadian tersebut. So, keep on watching. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke komponen-komponen sio. Komponen sio itu terdiri dari lambang hewan apa, dikombinasikan dengan 5 elemen alam, dan juga yin dan yang-nya. Tadi kan sio gue monyet air, jadi lambang hewannya monyet, lambang elemennya adalah air, dan lambang yin yang-nya itu adalah yang. Tahu dari mana yin atau yang-nya? Nanti aku jelasin. Karena ada 12 lambang hewan dan 5 lambang elemen alam, maka satu siklus itu terdiri dari 12 kali 5, yaitu 60 tahun. Let's say, kalau misalnya tahun 1992, aku zodiak, sionya monyet air, berarti ketemu lagi monyet air 60 tahun lagi, berarti sekitar 2052. Benar kan ya? Seperti yang selama ini kita tahu bahwa sio dilambangkan oleh ke-12 hewan. Urutannya adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan terakhir babi.
di mana urutan ini juga akan berpengaruh pada yin dan yang-nya. Untuk hewan berurutan ganjil kayak tikus di urutan pertama, macan di urutan ketiga, dan seterusnya berunsur yang. Yang melambangkan terang dan maskulinitas, sehingga temperamennya cenderung aktif dan dominan. Untuk hewan urutan genap, kayak kerbau di urutan kedua, kelinci di urutan keempat, dan seterusnya berunsur yin. Yin melambangkan gelap dan feminitas, sehingga temperamennya cenderung pasif dan lembut. So, seperti yang tadi aku bilang bahwa ke-12 lambang ini mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang. Lantas, gimana sih karakteristik orang-orang yang bersio tertentu? Aku akan jelasin. Yang pertama, sio tikus yang berunsur yang. Tikus adalah simbolisme budaya dari kemampuan bertahan hidup yang kuat atau high vitality. Seperti yang kita tahu, tikus hidup di tempat-tempat yang gak ideal. Di selokan lah, tempat sampah lah, dan lain-lain. Dari zaman ke zaman, tikus diburu manusia karena mengganggu. Tapi, tikus bertahan hidup di tempat-tempat yang kayaknya kalau hewan lain hidup di sana bakalan mati deh. Mereka cepat merespon dan melarikan diri kalau ada bahaya. Makanya, tikus dianggap sebagai hewan yang paling kuat dalam bertahan hidup. Pandangan ini mempengaruhi karakter orang bersio tikus. Sehingga, karakter orang bersio tikus adalah cerdas, pandai berkomunikasi, persuasif, pintar beradaptasi dalam sikon apapun, pekerja keras, cepat tanggap, dan cepat ambil keputusan. Selain itu, mereka juga punya kecenderungan suka menabung, juga nggak suka buang-buang apapun. Misalnya, buang waktu, buang benda, dan buang uang karena beli yang nggak penting. Karakter sio tikus yang paling menonjol adalah kemampuannya beradaptasi. Tapi saking fleksibelnya, kadang-kadang orang bersio tikus ini kurang konsisten. Ya karena bisa ganti haluan. Selain itu, mereka juga keras kepala, terlalu pemilih, dan self-centered. Orang-orang terkenal yang bersio tikus antara lain Plato, Pangeran Charles dan Pangeran Harry dari UK, Scarlett Johansson, Katy Perry. Dari Indonesia ada Bapak B.J. Habibie. Yang kedua, kerbau berunsur yin. Kerbau adalah simbolisme budaya dari kekuatan dan kebahagiaan. Di mana kerbau yang kuat nggak pernah ngebully yang lemah. Bayi-bayi yang lahir di tahun kerbau dianggap beruntung. Bahkan di zaman China kuno, dibuat khusus loh gambar-gambar bayi yang lahir di tahun kerbau. Orang yang bersio kerbau ini sifat dominannya adalah konsisten dalam mengerjakan sesuatu sampai akhirnya tercapai. Persis banget ya sama pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Orang bersio kerbau bersifat berani, kuat pendirian meskipun terlihat kalem, terus terang, sangat bertanggung jawab, dan kemampuannya untuk bertahan diri dari situasi sulit sangat tinggi. Karena sifat dominannya adalah konsistensi, maka biasanya kekurangannya adalah terkadang pemikiran mereka menjadi konservatif dan juga terlalu keras kepala. Katanya juga, orang-orang bersio kerbau ini cenderung merasa awkward dalam kehidupan sosialnya loh. Orang-orang terkenal yang bersio kerbau antara lain Barack Obama, George Clooney, sampai Kylie Jenner. Dari Indonesia ada Bung Karno, Bapak Taufik Ismail, dan Pak Rudi Hartono. Yang ketiga, macan berunsur yang. Macan adalah simbolisme budaya dari keberanian, kebahagiaan, dan kekuatan. Sebagai informasi, macan dan naga adalah lambang kaisar loh. Macan juga lambang dari keberuntungan loh, selain kerbau, anjing, babi, dan naga. Bahkan ada etnis Bai di China yang menganggap bahwa macan adalah simbol yang paling beruntung. Orang yang bersio macan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Mereka percaya diri, aktif, ambisius, bergerak cepat, dan berani melangkah. Sifatnya yang dominan adalah ya kepemimpinan. Sehingga kekurangannya adalah bosi, gampang emosi, dan ada kecenderungan sombong. Orang-orang terkenal yang bersio macan antara lain Ratu Elizabeth II dari UK, Leonardo DiCaprio, dan Lady Gaga. Sayangnya dari Indonesia aku belum nemuin sih referensinya. Kalau misalnya kalian tahu, boleh banget komen di comment section below atau kalian absen. Yang keempat, kelinci berunsur yin. Kelinci adalah simbolisme budaya dari kewaspadaan yang tinggi. Sama dengan tikus, kelinci sangat waspada ketika didekati manusia.
Dia memiliki indera yang tajam berupa kuping untuk mendeteksi lingkungan. Bedanya, tikus agresif, sedangkan kelinci cenderung lebih pasif dan kalem. Orang yang bersio kelinci memiliki karakter waspada, sistematis, berhati-hati, lembut, penyayang, tulus, pintar, dan penuh pertimbangan. Karakter yang paling dominannya adalah kelembutan. Ya, tipikal kayak guru atau orang tua penyayang lah. Sedangkan kekurangannya adalah cenderung konservatif dan keras kepala kayak kerbau. Ditambah suka melarikan diri dalam keadaan sulit, bukan menghadapinya. Orang-orang terkenal yang bersio kelinci antara lain Michael Jordan, Whitney Houston, Angelina Jolie, sampai si ganteng Lee Min Ho. Kalau di Indonesia ada Amanda Manopo. Yang kelima, sio naga berunsur yang. Naga adalah simbolisme budaya dari keunggulan. Like I said before, naga dan macan sama-sama lambang dari kaisar. Bahkan, naga memiliki atribut yang lebih banyak dari macan, yaitu simbol dari kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, kesuksesan, kelihayan, dan yang pasti keunggulan. Saking hebatnya naga, kaisar-kaisar bangsa China zaman dulu itu sering banget menggunakan gambar naga di pakaian dan peralatannya loh. Orang yang bersio naga memiliki sifat dominan yaitu aktif. Mereka ambisius, pemimpi, berenergi, dan pintar. Meskipun berkarakter sangat kuat, namun hati mereka sangat lembut. Nah, orang-orang yang bersio naga ini katanya cenderung romantis dan dermawan. Kekurangannya adalah mereka cenderung gak stabil, ingin menjadi pusat perhatian, dan self-centered. Dipercaya bahwa peruntungan mereka yang bersio naga itu bagus banget. Mereka bisa menjadi kaya sebelum usia pertengahan. Berarti udah bisa kaya sebelum usia 40-50 tahun. Orang-orang terkenal bersio naga antara lain Vladimir Putin, Che Guevara, Bruce Lee, Rihanna, dan Adele. Again, sayangnya pas gue lagi cari orang-orang Indonesia yang bersio naga, belum nemu nih referensinya. Jadi kedepannya kalau misalnya nih aku nggak nyebutin orang Indonesianya siapa, ya berarti aku nggak nemuin referensinya. Bisa dilengkapin ya di comment section below. Yang keenam, sio ular berunsur yin. Ular adalah simbolisme budaya dari umur panjang dan misteri. Dari sumber yang gue baca, naga itu sebenarnya adalah makhluk imajiner, versi surgawinya ular. Jadi sebelum era naga, banyak masyarakat di era Cina kuno yang memuja ular. Jadi orang zaman dulu tuh ngelihat ular sebagai makhluk yang sangat misterius, powerful, dan identik dengan hal-hal supranatural. Makanya sempat dipuja juga kan? Karakter orang-orang yang bersio ular antara lain mandiri, private, berhati-hati, pintar, dan surprisingly berhati hangat walaupun kelihatannya dingin. Mereka juga sebenarnya senang bergaul kok, cuma awal-awalnya ya kelihatan dingin. Ini tipikal-tipikal Sundar yang ada di komik-komik nggak sih? Atau kayak Rangga AADC? Kekurangan dari orang yang bersio ular adalah mereka curigaan dan seringkali nggak konsisten. Orang-orang terkenal yang bersio ular antara lain John F. Kennedy, Audrey Hepburn, Stephen Hawking, Robert Downey Jr., Taylor Swift, dan J.K. Rowling. Sio ketujuh adalah kuda, berunsur yang. Kuda adalah simbolisme budaya dari maskulinitas, standar moral, dan kompetensi. Ini tuh menarik banget. Dari 12 sio, menurut aku, pandangan masyarakat China tentang kuda itu yang paling menarik. Kalian penasaran? Aku jelasin ya. Kuda bukanlah hewan suci, tapi hewan ini menggambarkan harapan masyarakat China tentang karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki setiap orang, terutama bagi laki-laki. Bahkan huruf Mandarin untuk laki-laki itu bentuknya diadaptasi dari bentuk kuda loh. Emang gimana sih karakter kuda? Mereka yang lahir di tahun kuda memiliki sifat dominan yaitu perkembangan kompetensi. Kenapa? Karena karakter mereka adalah mandiri, berenergi, cerdas, terbuka akan hal baru, agile alias mampu mengikuti ritme yang cepat, menyelesaikan tugas sampai akhir, dan berkeinginan kuat untuk selalu berkembang. Namun di sisi lain, mereka juga hangat, berjiwa sosial, populer, dan bisa menghidupkan suasana loh. Wah, kayak gini sih karakternya cocok banget ya untuk kerja di startup-startup. Jadi kalian, para HRD startup-startup, segera hire orang-orang bersio kuda. Kalian yang bersio kuda absen ke sini, biar nanti HRD langsung aja ngerekrut kalian.
Tapi kekurangan dari orang yang bersio kuda adalah mereka bisa bersikap manipulatif untuk mencapai sesuatu. Selain itu mereka juga nggak sabaran, kemudian juga menghargai terlalu tinggi pendapatnya sendiri dan impulsif karena yang penting bagi mereka adalah cepat ambil keputusan. Orang-orang terkenal yang bersio kuda antara lain Isaac Newton, Nelson Mandela, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Rowan Atkinson, dan Emma Watson. Kalau di Indonesia ada Raisa. Yang kedelapan, sio kambing berunsur yin. Kambing adalah simbolisme budaya dari etiket dan kejadian yang menyenangkan. Kambing adalah hewan yang didomestikan, alias dikembangbiakan dan kepemilikannya pribadi. Bangsa China kuno itu sangat menyukai cita rasa kambing, bahkan menganggapnya sebagai natural beauty karena cita rasanya. Kambing sering dimasak untuk merayakan acara-acara kebahagiaan seperti pernikahan, perayaan panen, dan lain sebagainya. Bahkan seringkali menjadi korban persembahan kepada para dewa. Bahkan kambing dipercaya akan membawakan keberuntungan dalam suatu rumah tangga apabila pengantin prianya itu memberikan kambing sebagai mas kawin kepada pengantin wanita. Wow, jadi nggak perlu cincin, perlunya kambing. Kambing bersifat lembut, nurut, dan manis, sehingga melambangkan tata krama yang elegan. Karakter dominan orang bersio kambing adalah lembut dan hangat. Mereka suka membantu, dapat diandalkan, dan bekerja keras. Tapi kekurangannya adalah seringkali mereka merasa sulit ambil keputusan, pesimis, dan moody. Orang-orang terkenal bersio kambing antara lain Michelangelo, Bill Gates, Steve Jobs, Kurt Cobain, dan Ed Sheeran. Kesembilan adalah monyet yang berunsur yang. Ini zodiak gue loh. Monyet adalah simbolisme budaya dari kecerdasan dan kekuatan. Kalau India dan kepercayaan Hindu punya Ganesha yang berupa gajah sebagai lambang kecerdasan, budaya China punya kerasakti sebagai lambang kecerdasan. Orang-orang yang bersio monyet memiliki karakter dominan yaitu keingintahuan yang tinggi dan eksplorasi. Biasanya mereka bersifat yakin dengan dirinya sendiri, antusias, inovatif, cerdas, cepat beradaptasi, dan berjiwa sosial tinggi. Kekurangannya adalah mereka cenderung oportunis, nggak sabaran, mudah iri, dan sombong. Boleh juga sih sebagai koreksi, jangan-jangan sifat-sifat buruk yang tadi aku sebutin ada di gue. Oh. Fun fact tentang monyet. Pada budaya China kuno, monyet seringkali dianggap sebagai jimat keberuntungan loh. Sehingga batu monyet bisa memberkati bayi agar hidupnya damai, bahkan dipercaya bayi tersebut akan tumbuh sebagai orang yang efisien dan bertalenta tinggi. Ada juga sumber yang bilang bahwa kalau orang China ngomong ke orang tua nih, bilang kayak gini, "Wah bun, anaknya kayak monyet ya." Itu artinya pujian loh, bukan sindiran apalagi ejekan. Orang-orang terkenal bersio monyet antara lain Leonardo da Vinci, Will Smith, Zayn Malik. Kalau dari Indonesia ada Tasya Kamila, Tasya Farasya, dan gue. Gue terkenal nggak ya? Amin aja deh, amin. Amin. Sio yang ke-10 adalah ayam jago berunsur yin. Ayam jago adalah simbolisme budaya dari ketepatan waktu dan prediksi. Ayam jago memiliki kebiasaan berkokok setiap kali fajar tiba, sehingga ayam merupakan lambang dari ketepatan waktu dan disiplin. Dipercaya juga bahwa roh jahat yang berkuasa di malam hari akan takut sama ayam. Karena jika ayam berkokok, menandakan bahwa matahari sudah terbit atau akan terbit. Lah, kayak legenda Roro Jonggrang ya. Makanya ayam jago dianggap sebagai hewan yang dekat dengan para dewa. Bahkan, ayam seringkali berkomunikasi dengan para dewa supaya ayam itu tahu kejadian masa depan. Makanya, ayam jago juga merupakan lambang dari prediksi. Ada juga yang bilang bahwa ayam jago adalah simbol dari dewa matahari. Mereka yang bersio ayam jago memiliki sifat dominan yaitu disiplin. Sifat mereka adalah praktikal, pekerja keras, observan, mandiri, berpikir logis, kritis, dan suka bersosial. Kekurangannya adalah cenderung egois, nggak sabaran, terlalu pede, dan terlalu kritis sehingga membuat orang lain nggak nyaman. Fun fact tentang ayam jago. Wah, ini benar-benar fakta yang unik banget. Jadi ternyata guys, di zaman China kuno, kalau misalnya ada pernikahan nih, terus mempelai prianya nggak bisa datang karena ada suatu hal. Tapi pernikahan itu masih bisa berlanjut loh.
Gimana caranya? Dengan satu syarat, yaitu menghadirkan ayam jago sebagai wakil dari pengantin pria. Jadi ini pengantin wanitanya, ini ayam jago. Terus mereka nikah. Tapi bukan nikah sama ayam jago, ya nikahnya sama orang yang lagi nggak tahu di mana. Seru banget ya, apa mungkin karena memang zaman dulu kan orang sering berperang ya, makanya ya hal itu wajar aja kali ya. Kayaknya gitu sih. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Orang-orang terkenal bersio ayam jago antara lain Ellen DeGeneres, Duchess Kate dan Duchess Meghan Markle from UK, dan Beyoncé. Kalau dari Indonesia ada Pak Harto dan Isyana Sarasvati. Sio ke-11 adalah anjing berunsur yang. Anjing adalah simbolisme budaya dari keberuntungan dan kesetiaan. Anjing dianggap sebagai hewan keberuntungan karena kesetiaan, kebaikan hati, dan dedikasi anjing terhadap tuannya. Membuat tuannya merasa beruntung memiliki anjing. Anjing adalah hewan yang pintar, suka membantu, dan setia dalam keadaan susah maupun senang. Orang-orang yang bersio anjing memiliki karakter dominan yaitu loyal atau setia dan memiliki rasa keadilan. Mereka bersifat berani, bertanggung jawab, cerdas, cepat tanggap, tulus, dan cenderung bijak. Namun kekurangannya adalah keras kepala, emosional, dan gak sabaran. Orang-orang terkenal bersio anjing antara lain Bill Clinton, Donald Trump, Kim Jong-un, dan Justin Bieber. Kalau di Indonesia ada Maudy Ayunda. Yang ke-12 yaitu babi berunsur yin. Babi adalah simbolisme budaya dari lambang kemalasan sekaligus keberuntungan. Aduh kok kesannya jelek banget ya guys, tapi sorry tuh saya beneran deh ketika aku cari nih di berbagai sumber, memang diasosiasikannya sebagai lambang dari kemalasan. Bahkan banyak sih yang negatif-negatifnya gitu. Tapi di sisi lain, mereka juga dilambangkan sebagai keberuntungan yang melimpah. Jadi kayak males tapi beruntung gitu. Aduh kok kesannya beneran jelek ya? Enggak guys, ternyata bangsa Chinese melihat babi ini nggak hanya sebagai makhluk yang malas, tapi mereka juga melihat babi ini bersifat hangat dan punya keberanian. Yang akan aku jelasin setelah ini. Seperti yang aku bilang tadi bahwa babi menggambarkan jiwa pemberani. Ada suatu sumber yang bilang bahwa ini diasosiasikan ke babi hutan. Tapi dari sio babi ini menekankan bahwa babi memiliki karakter yang hangat. Sehingga orang yang memiliki sio babi katanya selain beruntung juga sangat baik, dermawan, tulus, optimis, dan berpikir positif. Kekurangannya adalah mereka gampang marah, gampang cemburu, dan mudah ngantuk. Gampang lapar nggak ya kayak gue? Orang-orang terkenal bersio babi antara lain Hillary Clinton, Elon Musk, Kendall Jenner, dan Park Ji-min. Secara ringkas, berarti dari 12 sio hewan, terdapat 5 hewan yang dianggap sebagai hewan keberuntungan, yaitu kerbau, macan, naga, anjing, dan babi. Seperti yang gue singgung di awal tadi bahwa selain lambang hewan, sio China juga dilambangkan dengan unsur alam, yaitu kayu, api, air, bumi, dan metal. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik yang digambarkan oleh elemen-elemen tersebut. Yang pertama adalah kayu melambangkan kebajikan. Kayu merepresentasikan kreativitas, kemewahan, mekar, dan maju. Unsur kedua adalah api yang melambangkan kesopanan. Api merepresentasikan antusiasme, gairah, dan passion. Unsur ketiga yaitu bumi melambangkan kesetiaan dan kejujuran. Bumi merepresentasikan pemeliharaan, stabilitas, dan keamanan. Unsur keempat yaitu metal atau logam yang melambangkan kebenaran. Metal merepresentasikan ambisi, keinginan kuat, progres, dan persisten. Unsur kelima yaitu air yang menggambarkan kebijaksanaan. Air merepresentasikan bakat, kecemerlangan, cepat tanggap, dan kekuatan mental. Nah sekarang cara taunya kita punya elemen apa gimana? Caranya adalah dengan lihat angka terakhir dari tahun kelahiranmu. Metal untuk tahun berakhiran angka 0 dan 1. Air untuk tahun berakhiran angka 2 dan 3. Kayu untuk tahun berakhiran angka 4 dan 5. Api untuk tahun berakhiran angka 6 dan 7, bumi untuk tahun berakhiran 8 dan 9.
Lalu apa sih pengaruh shio dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kepercayaan China, shio terutama berpengaruh dalam memilih pasangan, di mana untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, seseorang harus memilih pasangan dari shio-shio yang direkomendasikan cocok dengan shio-nya, dan harus menghindari orang-orang bersio yang gak cocok dengan shio-nya. Selain perjodohan, shio juga memberikan saran karir dan daftar hal-hal yang memberikan keberuntungan dan juga kesialan. Setiap lambang binatang dan elemen alam memberikan panduan hal-hal yang membawa keberuntungan, seperti angka keberuntungan, warna keberuntungan, dan lain-lain. Ini sekalian gue tampilin ya, post and screenshot aja buat jadi cheat sheet kalian. Pertanyaannya adalah, kenapa sih perlu ada benda-benda yang membawa keberuntungan? Karena berdasarkan kepercayaan bangsa China, semua yang ada di dunia ini, intinya malah sebenarnya dunia ini adalah kumpulan dari energi, di mana energi yang positif atau energi baik akan membawa keberuntungan, sedangkan energi negatif atau energi yang bukan baik gitu ya, itu akan membawa kesialan. Nah, dipercaya bahwa hal-hal yang membawa keberuntungan berdasarkan shio ini, apabila kita pakai atau kita terapin, akan menarik keberuntungan. Dan sebaliknya, kalau hal-hal yang dianggap membawa kesialan, kalau kita pakai akan membawa kesialan. Nah, misalnya kan shio gue adalah monyet air. Dari elemen air, ternyata arah keberuntungan gue adalah arah utara. Dan warna keberuntungan gue adalah warna hitam. Nah, dari lambang monyet, ternyata warna keberuntungan gue adalah putih, emas, dan biru. Juga angka keberuntungan gue adalah angka 4 dan angka 9. Lalu gimana cara mempraktekannya? Misalnya gini, di dalam kamar gue atau di dalam rumah gue, pokoknya daerah tempat gue tinggal, itu harus pasang sesuatu, minimal satu, yang setidaknya berwarna putih, emas, biru, hitam, atau enggak mengandung unsur angka 4 dan 9 di daerah utara. Dan gue harus benar-benar menghindari banget naruh apapun yang membawa bad luck gue berdasarkan shio itu di daerah utara kamar gue atau rumah gue. Kalau kalian punya pengalaman cari pasangan berdasarkan shio, komen dong pengalaman kalian di bawah. Oh, sama kalau misalnya kalian pernah nih coba menggunakan keberuntungan-keberuntungan berdasarkan shio. Komen juga di bawah, karena aku bener-bener kepo banget. Please no sara dan gunakan etika berinternet ya dalam membuat komentar. Aku juga saranin kalian untuk riset ulang lagi semua informasi yang aku sampaikan ke kalian. Karena kita perlu banget untuk think twice dan understand the context. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa ngepo random things bareng sama aku lagi di Inside Ajeng's Box. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!